Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Furkan Al-Syogani dengan NIM 20320-127. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi negosiasi dan advokasi bisnis. Nah, apa yang dimaksud dengan negosiasi? Negosiasi itu artinya perundingan. Adapun arti lainnya adalah negosiasi ini adalah upaya untuk mengatasi perbedaan pendapat antar kedua belah pihak. Negosiasi yang baik dan efektif yaitu negosiasi yang berdasarkan data real, akurat, dan faktual. Jadi, negosiasi adalah proses menyatukan dua belah pihak yang berbeda posisi untuk suatu kesepakatan. Kemudian negosiasi ini mencakup yaitu pembicaraan, diskusi, tawar-menawar, pertukaran, kompromi, perundingan, perdebatan, dan positioning. Adapun yang perlu diketahui tentang negosiasi, yang dimana apa yang Anda inginkan, konsensus yang Anda ingin Anda buat, alternatif yang Anda miliki, pihak yang Anda hadapi, apa yang ingin Anda katakan. Nah, jadi kapan negosiasi itu dibutuhkan? Dibutuhkannya negosiasi itu pada pertentangan kepentingan, perbedaan solusi, peluang berkompromi. Kemudian, apa manfaat negosiasi? Manfaatnya yaitu tercapainya tujuan melalui negosiasi, apa yang Anda inginkan, dan bagaimana mencapai menjadi lebih jelas. Kemudian kedua, memiliki otoritas yang lebih besar. Karena melalui negosiasi, Anda merasa memegang kendali karena harus mengambil inisiatif dan meraih kesepakatan terbaik dan bukan sebagai penonton. Kemudian yang ketiga, yaitu menjalin hubungan baik. Inti negosiasi ini mencapai kesepakatan yang memuaskan kebutuhan kedua belah pihak sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Dalam tanda kutipnya bisa dibilang win-win solutionnya. Kemudian yang keempat adalah mencegah dan menyelesaikan konflik melalui negosiasi. Pihak lain dapat melihat cara pandang Anda dan menyepakati hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi mencapai suatu tujuan dengan merangkul lawan. Nah, negosiasi ini baru bisa dikatakan sukses di antaranya adalah yaitu melibatkan komunikasi efektif antara dua belah pihak. Kemudian setiap pihak mengembangkan pemahaman. Yang ketiga adalah kedua belah pihak menerima hasil dengan baik. Kemudian ada negosiasi konvensional yang dimana fokus pada kemenangan, bertahan keras pada posisi masing-masing, mencari kompromi berdasarkan kehendak sendiri. Kemudian ada model negosiasi konvensional. Ada 4 macam, yaitu menggertak, mengancam, mengkritik, dan berdebat. Baik, adapun cara negosiasi yang efektif yang dimana jadikan negosiasi ini sebagai percakapan ringan, bukan sebuah argumen diskusi hangat, bagian dari kehidupan. Mereka juga merupakan bagian penting dari proses kolaborasi agar negosiasi dapat menghasilkan hasil yang baik. Nah, percakapan harus dilakukan antara dua orang yang harus mengesampingkan egonya masing-masing terlebih dahulu, dan tujuan utamanya adalah untuk meraih tujuan yang dibincangkan. Nah, kemudian jadilah penanya yang baik jika bicara tentang proses bertanya. Ini merupakan titik penting dalam bernegosiasi yang kadang dapat membuat orang merasa paling tidak nyaman dan takut. Bertanya adalah salah satu poin terpenting di dalam kegiatan negosiasi. Yang dimana sebagai seorang negosiator, jangan takut untuk bertanya kepada klien. Kuasai teknik pertanyaan-pertanyaan yang Anda pelajari. Kemudian berikan jeda di percakapan. Seringkali keheningan membuat orang merasa tidak nyaman. Nah, hal ini sangat ditakuti terutama ketika berbicara dengan musuh atau orang yang dianggap asing, yang dimana perlu kita ketahui bahwa hal ini adalah wajar.
Di dalam sebuah percakapan, diperlukan suatu jeda untuk menerima istirahat dan percakapan tersebut. Yang berbicara secara terus-menerus untuk mengisi ruang dan dalam negosiasi, bukanlah cara yang efektif untuk membangun hubungan jangka panjang yang solid. Tidak ada yang benar-benar ingin berbisnis dengan orang yang selalu berbicara panjang tanpa ada jeda sedikit pun. Yang keempat, ada temukan persamaan antara Anda dan pihak lain. Tantangan besar dalam negosiasi adalah menghadapi perbedaan antara keberadaan para pihak dan tujuan yang ingin mereka capai. Dalam kata lain, akan sedikit sulit untuk menemukan titik tengah atas kemauan Anda juga kemauan pihak lain. Mungkin harapan kedua belah pihak tidak masuk akal, namun perlu diketahui juga bahwa hal sederhana yaitu ketakutan akan kegelapan dapat menghentikan proses negosiasi bahkan sejak awal proses tersebut dimulai. Nah, kemudian ada profil negosiator, yang dimana yang pertama ada konektor. Ciri paling mudah dikenali konektor ini adalah biasanya memiliki ruangan kantor dengan dekorasi yang rapi. Terdapat foto keluarga, ada beberapa tanaman indoor di dalam ruangannya. Motif bernegosiasi dengan konektor, yang dimana Anda harus terbuka, jujur, dan mengawali dengan pembicaraan kecil jangan langsung to the point. Kemudian pahami kondisinya dahulu, jangan langsung melakukan negosiasi. Dan ada networker yang dimana ciri-cirinya pembawaannya senang, heboh, dan ramai. Kurang memperhatikan sesuatu secara detail. Sikapnya bersahabat dan menyenangkan. Mungkin hampir 70% dalam bernegosiasi fokusnya obrolan-obrolan ringan. Bahkan terkadang melompat ke berbagai topik di luar yang dinegosiasikan. Yang dimana tergantung perasaan terhadap Anda. Semakin Anda sukai, semakin fleksibel dalam bernegosiasi. Kemudian ada tips bernegosiasi dengan networker, yang dimana jelaskan apa manfaat negosiasi yang dilakukan untuk dirinya dan perusahaannya. Maka Anda akan mudah untuk memperoleh kesepakatan. Kemudian ada produser, yang dimana ciri-cirinya yaitu seringkali melakukan deal dengan cepat, berorientasi pada tujuan, kemudian berpikir, bergerak, berbicara dengan cepat, kemudian selalu meminta gambaran secara umum dan bertanya untuk memperoleh apa yang diinginkan. Dan tipe paling sulit dalam bernegosiasi karena mengutamakan deal dahulu. Masalah relasi urusan kedua. Kemudian ada tips bernegosiasi dengan produser, yang dimana jelaskan lebih dahulu apa yang Anda tawarkan dengan cara yang menarik. Kemudian tanyakan apakah ia tertarik atau tidak. Jika iya, baru Anda dapat lanjutkan. Kemudian ada pula analyzer, yang dimana ciri-cirinya menyukai keakuratan data dan kerincian. Tidak suka pertanyaan yang berputar-putar. Jangan berharap keputusan yang cepat ketika berhadapan dengan tipe ini. Tidak suka mengakhiri negosiasi dengan cepat, menyukai menunda keputusan dan akan memberi jawaban melalui email, surat resmi, atau by phone. Tips bernegosiasi dengan analyzer yaitu siapkan dukungan data secara lengkap. Kemudian ada perdebatan terjadi dalam negosiasi, maka dibutuhkan keterampilan dalam berargumen, yang dimana pikirkan sesuatu yang mungkin. Contohnya, buat asumsi dan dukungan data, ketahuilah pikiran pihak lain. Contohnya, gunakan bahasa yang tidak agresif. Kemudian, kekeliruan yang harus dihindari dalam bernegosiasi, yang dimana menginginkan sesuatu yang berlebihan, saling mengandalkan kekuatan, gagal mengenali kekuatan sendiri, mudah menyerah, terjebak pada suatu pilihan, memiliki mental win loss. Kemudian berpikiran jangka pendek sehingga menghancurkan hubungan yang seharusnya terjalin dalam jangka panjang. Terlalu banyak menekan pihak lain, kemudian menerima opini atau perasaan sebagai fakta. Kemudian ada posisi yang dianggap segalanya, dan kemudian ada percaya semakin besar otoritas akan memberi lebih banyak kekuatan. Kemudian banyak bicara, sedikit mendengarkan. Yang terakhir adalah tergesa-gesa. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.